Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengimplementasikan proyek 2 kami dengan judul Kajian dan Implementasi Keamanan Jaringan Terintegrasi pada Lingkungan UKM atau Usaha Kecil Menengah dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Timasri 222247. Saya Kamil Masyar Akbar dengan NIM 22339. Saya Ismail, NIM 222405. Baik, yang pertama ada latar belakang, yaitu ketergantungan ini membawa risiko ancaman cyber yang signifikan atau disebut malware, phishing, ransomware, dan kebocoran data. Kedua, UKM sering menjadi target empuk karena keterbatasan sumber daya IT dan keahlian, serta anggaran terbatas. Ketiga, kegagalan keamanan dapat berakibat fatal, kerugian finansial, hilangnya reputasi, bahkan gulung tikar. Slide kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis ancaman keamanan jaringan paling relevan yang menargetkan UKM? Kedua, mengapa pendekatan keamanan jaringan terintegrasi lebih penting dan efektif untuk UKM? Ketiga, bagaimana strategi implementasi keamanan jaringan terintegrasi yang praktis sesuai karakteristik dan keterbatasan UKM? Yang slide ketiga yaitu Triad, yaitu konsep dasar keamanan jaringan. Triad yaitu ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu memastikan informasi hanya diakses oleh pihak berwenang, yaitu kontrol akses dan enkripsi. Kedua, integritas, memastikan informasi akurat, lengkap, dan tidak berubah secara tidak sah atau hashing dan perlu tanda tangan digital. Ketiga, ketersediaan availability, yaitu memastikan informasi dan sistem dapat diakses pengguna berwenang kapanpun diperlukan, yaitu untuk mencegah DOS dan redundasi sistem. Slide keempat ada ancaman keamanan jaringan pada UKM. Penyebab UKM jadi sasaran yaitu pertama, ada sumber daya IT terbatas atau tanpa ahli keamanan internal. Kedua, kurangnya kesadaran dan pelatihan karyawan. Ketiga, perlindungan lemah, antivirus dasar atau firewall tanpa konfigurasi memadai. Ancaman umumnya kalau tidak menjadi UKM, penyebab utamanya UKM yaitu pertama, phishing dan spear phishing, penipuan untuk mendapatkan info sensitif. Kedua, malware, merusak sistem, mencuri data atau memeras uang. Ransomware, mengenkripsi data dan menuntut tebusan. Keempat, serangan DOS, membuat layanan jaringan tidak tersedia. Dan terakhir, serangan man in the middle atau mid-M, mencegat komunikasi untuk mencuri data sering di WiFi tidak aman. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Silakan Kamil Masyar Akbar untuk melanjutkan. Jadi kali ini saya akan melanjutkan tes saya ini, yaitu yang pertama itu konsep keamanan jaringan terintegrasi, yaitu elemen kuncinya. Pertama, pendekatan holistik, menyatukan berbagai komponen keamanan dalam satu sistem yang koheren. Terus yang kedua, mengatasi kelemahan pendekatan parsial, yang dimana menghindari celah atau tumpang tindih fungsi dari alat berdiri sendiri. Terus yang ketiga, visibilitas end-to-end, yang dimana itu memahami apa yang terjadi di seluruh jaringan. Terus yang keempat, manajemen terpusat, dimana mengelola semua alat keamanan dari satu konsol. Terus yang kelima, yaitu kecerdasan ancaman bersama, dimana berbagai informasi ancaman untuk deteksi atau respon cepat. Terus yang terakhir, pendekatan berlapis, disebutkan defense index, beberapa lapisan kontrol keamanan. Selanjutnya, pentingnya keamanan jaringan terintegrasi untuk UKM.
Sini ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah perlindungan holistik. Nah, di sini perlindungan holistik ini menciptakan beberapa lapisan pertahanan. Terus yang kedua, efisiensi dan efektivitas biaya. Nah, ini mengurangi biaya jangka panjang, insight, downtime, pemulihan, atau bisa dibilang lebih mudah dikelola. Terus yang ketiga, visibilitas dan kontrol lebih baik, yang dimana pandangan jelas tentang status keamanan, atau bisa dibilang dia pemantauannya real time. Terus yang keempat itu penyederhanaan manajemen, yang mana itu mengurangi kerumitan pengelolaan solusi dari berbagai vendor. Terus yang terakhir, peningkatan kepercayaan pelanggan, yang mana itu menunjukkan komitmen terhadap keamanan data. Ya, selanjutnya. Nah, di sini mempunyai strategi implementasi, yaitu dari tahap 1 adalah asesmen dan perencanaan, atau bisa dibilang identifikasi. Di sini ada 3 poin, yaitu pertama, inventarisasi aset. Di sini identifikasi aset IT, kritis dan nilainya. Terus yang kedua yaitu penilaian risiko, yang dimana di sini prioritaskan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan. Terus yang ketiga yaitu kebijakan keamanan sederhana, yang dimana itu aturan dasar pengguna internet, email atau data sandi. Terus tahap kedua yaitu perlindungan dasar perlindungan dasar atau bisa dibilang lindungi. Nah, di sini yang pertama itu firewall yang dikonfigurasi baik. Nah, di sini yaitu blokir lalu lintas tidak sah atau izinkan yang perlu atau yang penting-penting saja. Nah, terus yang kedua yaitu antivirus atau anti malware, endpoint protection atau bisa disingkat dengan EPP. Nah, sini adalah pasang di semua perangkat atau barui. Terus yang ketiga yaitu pencadangan data atau backup regular. Sini kita harus sering membackup data penting ke lokasi terpisah agar bisa kita untuk memulihkan data-data yang jika datanya itu sudah begitu penting. Terus yang terakhir itu keamanan Wi-Fi, yang mana keamanan Wi-Fi itu kita harus menggunakan dengan WPA3 atau pisahkan dengan jaringan tamu. Ya, Selanjutnya dilanjutkan oleh Ismail, teman kelompok saya. Baik, saya akan membaca strategi implementasi tahap 3 dan 4. Tahap 3, peningkatan dan integrasi deteksi respon. Yang pertama, intrusion detection atau prevention system, IDS atau IPS, adalah pantau lalu lintas jaringan deteksi aktivitas mencurigakan. Kedua, sistem log terpusat, SIEM ringan, kumpulan log dari berbagai perangkat ke satu lokasi. Ketiga, keamanan cloud, jika ada, optimalkan konfigurasi keamanan platform cloud MFA control akses berbasis peran. Tahap 4, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dalam kurung pulihkan. Yang pertama, pengujian dan evaluasi berkala, audit keamanan internal dan eksternal. Kedua, pelatihan berkelanjutan, perbarui pelatihan karyawan sesuai ancaman baru. Terakhir, review kebijakan tinjau dan perbarui kebijakan keamanan secara berkala. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, UKM rentan terhadap ancaman cyber karena keterbatasan sumber daya dan kesadaran. Kedua, keamanan jaringan terintegrasi adalah solusi holistik dan efektif. Ketiga, memberikan perlindungan berlapis, visibilitas lebih baik, manajemen sederhana, dan efisiensi biaya jangka panjang.
Kunci keberhasilan adalah kombinasi teknologi yang sesuai anggaran dan pelatihan kesadaran keamanan karyawan. Adapun saran untuk UKM: 1. Prioritaskan keamanan cyber, anggap investasi bukan biaya. 2. Mulai dengan dasar, firewall, EPP, backup data rutin. 3. Edukasi karyawan, pelatihan rutin dan interaktif. 4. Manfaat solusi ramah UKM adalah solusi cloud atau Managed Security Service Provider MSSP. 5. Pertimbangan jasa eksternal, bermitra dengan MSSP jika sumber daya internal terbatas. Untuk penyedia solusi keamanan dan pemerintahan adalah 1. Kembangkan solusi lebih terjangkau. Desain solusi terintegrasi yang ekonomis dan mudah dikelola untuk UKM. 2. Sediakan pelatihan dan sumber daya, program pelatihan gratis atau subsidi, materi edukasi mudah diakses. 3. Fasilitasi kolaborasi, adalah dorongan kolaborasi UKM dan ahli keamanan cyber. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian dari proyek 2 kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.